Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda kesyukuran kita atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang menjadikan kita hamba-hamba Allah yang paling beruntung, karena dengannya lah kita mendapatkan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Maka berikutnya mari pula sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kalaulah tidak karena Nabi kita tidak akan mengenal Allah. Maka dengan itulah, dalam situasi dan keadaan bagaimanapun, hendaknya kita selalu teringat kepada Nabi kita, walaupun hanya dengan ucapan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita dengan senantiasa lidah ini basah dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiranya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibukakan. Kiranya rahmat Allah ini akan menjadi keberkahan untuk kita di dunia. Dan yang paling kita harapkan nanti tentunya, semogalah kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, tuan guru kami, ayahanda kami yang alhamdulillah tadi malam sudah sampai di kediaman kami, di rumah kita, di Darul Falah ini dalam keadaan sehat walafiat, dapat menghadiri acara kita ini beserta rombongan. Begitu juga kepada tamu undangan kami yang telah sudi meringankan langkahnya menghadiri acara wisuda santri ketiga pesantren Darul Falah ini. Dan para hadirin semuanya, khusus kepada orang-orang tua kami, wali santri yang anak-anaknya pada hari ini akan diwisuda, dan yang kami sayangi tentunya seluruh santri Pondok Pesantren Darul Falah. Untuk ketiga kalinya pondok pesantren ini melaksanakan acara wisuda. Terbayang betapa awal dari cerita pondok pesantren ini dimulai hanyalah dari sebuah miniatur pendidikan aman, pendidikan Al-Quran, TPA. Sungguh kami pribadi pada waktu itu tidak tahu harus mulai dari mana untuk membuat pesantren ini. Kalaulah tidak karena pertolongan Allah,
tentunya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, kami semakin yakin dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Allah akan menolongmu, walaupun dengan suatu perkara yang kita tidak tahu dari mana jalannya. Maka alhamdulillah, tahun demi tahun dijalani, dan pesantren ini di tahun ke-8 ini menjadi seperti apa yang kita saksikan sekarang. Masjid yang dulunya kita sholat di emperan dengan tenda-tenda yang dipancangkan, kalau hujan bocor, alhamdulillah Allah beri kemudahan rezeki sehingga sekarang kita bisa berteduh di sebuah masjid yang alhamdulillah semuanya alhamdulillah. Demikian juga sedikit demi sedikit fasilitas dan sarana sekolah ini terus ditingkatkan. Namun begitu, terlepas dari semua kemajuan dari segi fasilitas, tentu itu tidak akan menjadi nilai apa-apa kalau tidak ada perkembangan dan kemajuan hasil dari pendidikan yang kita lakukan. Maka tahun demi tahun juga alhamdulillah kita melihat prestasi anak-anak kita semakin harum. Kita dengar namanya ikut di perlombaan dan musabaqah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sudah ada yang sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Namun begitu para hadirin, sekali lagi, apalah nilainya sebuah prestasi itu kalau hanya sebagai juara 1, juara 2? Apalah nilainya itu semua kalau tidak diiringi dengan pengamalan ilmu dan akhlakul karimah? Maka untuk hal yang terakhir ini disebut, kami mengaku bahwa kami masih belajar dan terus belajar untuk membentuk karakter anak-anak kita, terutama lulusan dari Darul Falah ini, sehingga kiranya mereka dapat keluar dari pesantren ini membawa budi pekerti dan akhlak yang mulia. Sungguh menjadi tugas kita menyelesaikan kitab demi kitab, menamatkannya, dan itu kita telah lakukan. Tapi sungguh untuk menjiwai apa yang sudah ditamatkan itu, tidak ada yang lain, kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada yang membolak-balik hati manusia. Berat mendidik manusia. Saya katakan kepada ibu yang berjualan di kantin, Bu, kalau kamu mau membuat donat, cetakan bulat akan jadi bulat, cetakan lonjong akan jadi lonjong. Tapi kalau kita mau mencetak manusia, tidak semudah itu, karena kuncinya ada di hati, yang itu tidak dalam genggaman kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menggenggam hati manusia. Maka anak-anakku sekalian, santri Darul Falah, khususnya yang mau ditamatkan dan diwisuda pada hari ini, camkanlah bahwa setinggi-tinggi daripada ilmu yang kalian dapatkan adalah keluhuran budi pekerti munak, sebagaimana itulah visi dan misi utama dari Nabi kita telah diutus. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
Maka begitu pula dengan visi dan misi sekolah kita ini. Kita memiliki visi dan misi yang sama. Maka betapapun kalian kemudian nanti menjadi apa, maka betapapun dimanapun kalian nanti kemudian sesudah ini, tidak terlalu besar harapan kami untuk menjadikan kalian presiden, menjadikan kalian menteri, menjadikan kalian orang-orang hebat dan orang-orang besar di negeri ini. Tidak terlalu besar harapan kami. Sudah cukup menggembirakan hati kami kalau kalian adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang akhlaknya mulia. Dan ingatlah, akhlak yang mulia itu akan membawa kebahagiaan, akan membawa kepada kemuliaan yang setinggi-tingginya sampai di akhirat nanti. Akhlak yang mulia ini pun akan menyandingkan kamu berhampiran dan berdampingan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sekali lagi anak-anak kami, sungguh masih ingin rasanya kita mengajari kalian terus dan mengajari kalian terus dengan apa dan sedikit yang kami ada. Tapi memang waktu kalian hanya 6 tahun. Waktu kalian di sini hanya 6 tahun. Maka tidak ada yang lain. Apa yang sudah sempat kami berikan, kami iringi dengan doa. Mudah-mudahan itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan bagi kami semua para gurumu. Maka kiranya apa yang telah kami berikan, semoga itulah ilmu yang berkah buat kalian dan buat kami juga para gurumu. Saya dulu belajar itu susah. Belajar agama tamat SMA. Tidak dengan dasar apapun, lalu saya pergi ke pondok pesantren Mustafawiyah. Bingung mau belajar mulai dari mana. Karena ketika belajar yang kita hadapi, kitabnya kitab kuning, gurunya bahasa Mandailing. Berbagai macam cara kita buat untuk bisa memahami pelajaran. Tanya kepada sesama kawan, tapi karena kita sudah tamat SMA, agaknya banyak juga yang segan membagi ilmunya, karena kita sudah terlanjur tua. Sogan juga orang. Terakhirnya belajarlah ke sana, di sana lebih tahu. Pergi ke sana, abang belajarlah ke sana, di sana lebih tahu. Sampailah ada satu orang yang saya kira beliaulah orang yang paling beruntung. Ketika tiba-tiba berpapasan dengan beliau ini, lalu saya utarakan kesulitan saya dalam belajar, beliau mengatakan, ayo kita belajar. Kapan ada waktumu? Saya sangat senang. Kalau begitu saya datang ke rumah abang. Tidak usah, abang yang datang ke rumahmu. Sehingga kitab Al-Jurumiyah itu kami tamatkan dalam seminggu di rumah bubuk saya itu. Dia yang datang ke rumah untuk mengajarkan. Dari sekian banyak orang yang saya minta untuk membagi ilmunya, dialah yang mau membagi ilmunya. Saya kira dia saat ini adalah orang yang paling beruntung. Karena ternyata ilmu yang telah diajarkan hari ini adalah ilmu yang saya ajarkan kepada kalian semua. Pastinya itu adalah amal jariah yang akan terus mengalir kepadanya. Maka belajarlah dari sini anak-anakku, bahwa ilmu yang kalian dapatkan sesudah itu jangan untuk dirimu sendiri, tapi berikan kepada orang lain. Tidak akan berkurang ilmu ketika diberikan, sebagaimana dalam pelajaran akhlak kita itu. Akan bertambah-tambah ilmumu ketika kau bagikan sama orang. Dan memang itulah puncak daripada kemanfaatan ilmu itu. Ketika ilmu itu bisa menunjuki bukan hanya kepada dirimu sendiri, tapi kepada orang-orang di sekitarmu.
Kalau sudah begitu, mudah-mudahan jadilah kamu orang yang terbaik. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Akhirnya dari apa yang sudah dibicarakan tadi, kesimpulannya akhlak yang mulia. Yang kedua, amalkan ilmu dan sampaikan kepada orang lain. Kadang-kadang kita anggap ilmu kita sedikit. Kadang-kadang kita anggap ilmu kita itu yang biasa saja. Tapi belum tentu kalau bagi orang. Maka apa yang kau tahu jangan segan kau untuk menyampaikannya dari ilmumu itu. Kita pernah duduk dalam satu majelis ilmu menyampaikan pelajaran yang kalau di sini itu pelajarannya kelas 1, babut taharah. Tapi ketika selesai dari menyampaikan pengajian itu, datang kepada saya seorang profesor. Dia bilang, Masya Allah Ustadz, saya belum pernah mendengarkan penjelasan yang sedetil ini. Saya terkejut karena materi yang disampaikan kelas 1 di sini pelajarannya. Allah, maka sampaikan ilmu, sampaikan ilmu. Kemudian yang terakhir, istiqomahlah dengan itu. Mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan semua keberkahan ini akan bersambung semuanya kepada keberkahannya guru-guru kita semua. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah wa li ridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai di sini saja apa yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan ini akan membawa keberkahan yang besar bagi kita, khususnya kepada anak-anak kami yang diwisuda pada hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami semua terhadap apa yang sudah diraih. Segala perjuangan dan pengorbananmu selama ini semoga menjadi jihadmu semua yang dicatat sebagai amal soleh. Dan begitu juga kepada guru-guru, dewan guru semuanya yang telah dengan kesabaran dan keikhlasan hatinya semua untuk membimbing anak-anak kita sehingga mengantarkan mereka sampai pada saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.